Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velendra Dre Jonathan. Saya dari Prodi Bisnis Digital, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Saya akan menyampaikan materi saya yang berjudulkan Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah salah satu fungsi manajemen kinerja yang menilai beberapa berat kontribusi karyawan terhadap permasalahan dalam Total Quality Management (TQM). Penilaian, pengadilan, dan pengawasan suatu aktivitas harus dilaksanakan sejak awal proses. Dengan demikian, kesalahan dapat diminimalisir. B. Definisi penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan analisis dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Dalam proses ini, organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Soe Prihanto mendefinisikan penilaian kerja sebagai sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan, analisis pekerjaan, standar kinerja, tujuan penilaian, dan manfaat dari penilaian tersebut. Menurut Mathis and Jackson 2006, penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penilaian kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di tempat kerja, mulai dari motivasi, lingkungan, karir, hingga kompensasi. Penting bagi sebuah perusahaan untuk tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dari karyawan tersebut, agar performa setiap karyawan tetap baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu yang pertama, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Motivasi kerja dapat berasal dari dalam diri karyawan atau dari luar, seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang. Lingkungan kerja. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan aman akan membuat karyawan merasa nyaman dan lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, lingkungan kerja yang ramah dan penuh kebersamaan juga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi karyawan, dan membangun hubungan kerja yang baik antara karyawan dan atasan. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja. Yang keempat ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja dan lebih siap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Yang kelima ada insentif dan kompensasi. Insentif dan kompensasi yang adil dan memadai juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberikan penghargaan yang layak untuk pekerjaannya akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. 6. Kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kebijakan yang adil dan konsisten akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja. Di sisi lain, kebijakan yang tidak jelas atau tidak adil dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan dan manfaat penilaian kerja. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan.
Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan baik konstruktif. Yang kedua ada identifikasi pengembangan. Penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan dengan mengetahui area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka. Organisasi dapat menyusun program pengembangan yang sesuai. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan personalia. Penilaian kinerja memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan personalia seperti promosi, kenaikan gaji, dan pengembangan karir. Dengan mengevaluasi kinerja karyawan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan kinerja nyata. Pengembangan yang keempat ada pengembangan tim. Penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tim secara keseluruhan. Dengan mengevaluasi kinerja individu dalam tim, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana tim perlu meningkatkan kolaborasi, komunikasi, atau kerjasama. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada umpan balik dan pengakuan. Penilaian kinerja memberikan umpan balik yang penting kepada karyawan tentang kinerja mereka. Hal ini memungkinkan karyawan untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, pengakuan atas kinerja yang baik juga dapat memberikan motivasi tambahan. Yang kedua ada pengembangan karir. Penilaian kinerja membantu dalam mengidentifikasi peluang pengembangan karir bagi karyawan. Dengan mengetahui area di mana karyawan telah mencapai kinerja yang baik, organisasi dapat memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab yang lebih besar atau promosi yang sesuai. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Dengan melakukan penilaian kinerja secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan memberikan umpan balik yang tepat dan melibatkan karyawan dalam perencanaan pengembangan, organisasi dapat melibatkan karyawan. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat ada retensi karyawan. Penilaian kinerja yang baik dapat membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkinerja baik dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan peluang pengembangan. Organisasi dapat membangun hubungan yang positif dengan karyawan dan mencegah mereka mencari kesempatan di tempat lain. Elemen dan indikator penilaian kinerja. Elemen-elemen penilaian kinerja menurut Whittaker and Davis 1996 adalah: yang pertama, performance standar. Dalam penilaian kinerja tentu membutuhkan standar yang jelas untuk dijadikan tolak ukur terhadap kinerja yang dinilai. Standar yang dibuat pun harus berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Yang kedua ada kriteria manajemen kinerja. Elemen kedua yaitu mengenai kriteria manajemen kinerja. Kriteria ini dapat diukur berdasarkan unsur seperti perilaku dan etika masing-masing karyawan, keterampilan pribadi karyawan, dan tujuan yang ingin dicapai. Elemen dan indikator penilaian kinerja. Ada 3 elemen yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan berdasarkan salah satu buku yang berjudul Human Resource and Personnel Management dan ditulis oleh Whittaker and Davis 1996, yaitu yang pertama ada standar performa kinerja. Setiap perusahaan harus memiliki standar performa kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja karyawan. Jika perusahaan Anda masih belum memilikinya, maka dalam membuat standar performa kinerja, ada 4 kriteria yang perlu diperhatikan, mulai dari validity, agreement, realism, dan objectivity. Mari kita telah masing dari prinsip tersebut. Validity, standar performa kinerja yang ditetapkan harus relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Agreement, standar performa kinerja yang ditetapkan harus disetujui dan dapat diterima oleh seluruh karyawan. Realism, standar performa kinerja yang dapat ditetapkan harus bersifat realistis, yang berarti penilaian tersebut dapat dicapai dan sesuai dengan kemampuan karyawan. Objectivity, standar performa kinerja yang ditetapkan harus bersifat objektif dan bukan subjektif, yang berarti penilaian
yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi saat itu, tanpa ada penambahan opini pribadi dari pihak pemberi nilai. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Elemen kedua dari penilaian kinerja karyawan adalah mengenai kriteria manajemen kinerja. Kriteria ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan pribadi karyawan, hasil atau tujuan yang ingin dicapai, serta aspek perilaku dan etika dari masing-masing karyawan. Yang ketiga, ada pengakuan kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, Anda harus dapat membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Salah satu cara untuk melakukan penilaian kinerja karyawan adalah dengan menggunakan sistem penilaian sistematis seperti rating. Dengan demikian, Anda dapat lebih mudah dalam membandingkan kinerja karyawan dengan standar performa kerja yang sudah ditetapkan. Ada 10 indikator penilaian kinerja, yaitu yang pertama ada tanggung jawab peran. Indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan karyawan, mana yang sudah memenuhi harapan dan mana yang belum. Penilaian ini biasanya dilakukan pada karyawan yang baru. Misalnya, dalam masa percobaan, untuk mengetahui kecocokan kandidat dengan peran atau pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, ketetapan waktu. Indikator ketetapan waktu paling banyak dipakai perusahaan yang memiliki jenis pekerjaan dengan deadline atau tenggang waktu sangat ketat yang tak bisa dilanggar. Ketetapan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi kandidat dalam bekerja. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka. Ketiga, kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan adalah indikator penting dan digunakan perusahaan dalam menilai hasil kerja karyawan. Indikator ini menentukan keterampilan, kecakapan, dan tingkat kompetensi karyawan dalam bekerja. Hasil pekerjaan berkualitas berarti memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan mengurangi komplain pelanggan. Yang keempat, kuantitas hasil. Hasil pekerjaan juga diukur dengan memenuhi target dalam satuan waktu. Misalnya, target harian, mingguan, ataupun bulanan. Target dikonfirmasi dalam ukuran kuantitas. Misalnya target sales, menjual sejumlah produk atau mendapatkan sekian pelanggan dalam sebulan. Kuantitas merupakan indikator penilaian kinerja pegawai yang paling sering digunakan karena paling mudah diukur dalam angka. 5. Presensi atau kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen karyawan dalam bekerja. Presensi juga menunjukkan kepatuhan karyawan pada peraturan perusahaan mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pekerja. Karena itu, presensi tidak hanya diukur dari kehadiran karyawan, tetapi juga ketetapan waktu masuk dan selesai bekerja. Keterlambatan yang berulang mengurangi durasi jam kerja yang berarti juga mengurangi produktivitas. Yang keenam, ada kerja sama tim. Indikator ini mengukur seberapa bagus karyawan menjalankan tugasnya dalam tim, bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan, menerima perintah, dan menjalankannya, serta berkolaborasi dengan rekan kerja yang lain. Beberapa karyawan cukup baik dalam perannya untuk pekerjaan yang sifatnya individual, tetapi gagal dalam pekerjaan menurut teamwork, misalnya sulit beradaptasi dengan orang lain. Yang ketujuh ada inisiatif. Banyak perusahaan yang menganggap inisiatif karyawan sebagai hal positif dalam penilaian kinerja. Misalnya, inisiatif pemecahan masalah yang jitu, inisiatif meredam konflik dalam tim, dan inisiatif untuk melakukan hal-hal baru memberikan hasil nyata. Karyawan yang punya inisiatif biasanya merupakan pekerja mandiri yang dapat menjalankan perannya tanpa perlu banyak supervisi dari atasan. Yang kedelapan ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan sosial yang juga menjadi indikator penilaian kinerja bagi karyawan yang memiliki anggota tim atau bawahan, seperti
manajer atau supervisor. Karyawan yang memiliki leadership kuat dapat membawa pengaruh positif bagi kinerja tim, seperti menjaga motivasi anggota, mengefisiensikan pekerjaan, dan mengatasi hambatan tim lebih cepat. Yang kesembilan ada perilaku. Aspek perilaku juga menjadi indikator penilaian kinerja pegawai yang cukup penting bagi banyak perusahaan. Bahkan, seringkali indikator ini menjadi yang paling dominan melebihi hasil pekerjaan, terutama untuk karyawan dalam masa percobaan atau kontrak. Karyawan yang memenuhi target pekerjaan bisa gagal untuk dipertahankan karena punya perilaku buruk di kantor, seperti menolak perintah atasan, sering berkonflik dengan rekan tim, tidak tepat waktu, bolos kerja tanpa alasan, dan sebagainya. Yang ke-10 ada karakter. Karakter juga menjadi kriteria penilaian kinerja karyawan yang tak bisa diabaikan. Bagi beberapa perusahaan, karakter yang sesuai dengan budaya perusahaan menjadi syarat nomor 1 dalam mempertahankan karyawan. Sebagai contoh, di perusahaan yang menjunjung integritas, kejujuran menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pegawai. Misalnya perusahaan media massa yang punya reputasi dan kredibilitas kuat di mata publik tidak segan memecat karyawan yang menerima uang suap atau narasumber. Metode penilaian kinerja. Ada beberapa metode penilaian kinerja. Yang pertama ada traditional assessment. Dalam penilaian tradisional, manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan. Berdasarkan pengamatan, manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan, dan target pekerjaan yang dicapai. Karyawan dengan penilaiannya baik mendapat kenaikan gaji. Yang kedua ada manajemen by objectivities atau MBO. Manajemen by objektivitas atau MBO adalah model manajemen strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mendefinisikan tujuan yang jelas dan disepakati oleh manajemen dan karyawan. Menurut teori, memiliki suara dalam penetapan tujuan dan rencana aksi mendorong partisipasi dan komitmen di antara karyawan, serta menyelaraskan tujuan di seluruh organisasi. MBO adalah proses di mana manajer dan karyawan sepakat tentang tujuan kinerja spesifik dan kemudian mengembangkan rencana untuk mencapainya. Ini dirancang untuk menyelaraskan tujuan di seluruh organisasi dan meningkatkan partisipasi dan komitmen karyawan. Yang ketiga ada 360 degree feedback. Melansir Indeed, 360 degree feedback adalah metode untuk memberikan atau menerima umpan balik secara anonim dari berbagai sumber di tempat kerja, seperti manajer, rekan kerja, bawahan, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Yang keempat ada Assessment Center Method. Metode pusat penilaian diperkenalkan pertama kali oleh Angkatan Darat Jerman pada tahun 1930. Selanjutnya metode ini mengalami perkembangan dan penyesuaian penetapan untuk organisasi bisnis. Psikologis appraisal. Penilaian psikologis lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi dalam diri karyawan. Fokus metode ini adalah analisis kinerja masa depan ketimbang kinerja masa lalu karyawan. Essay method. Metode essay atau yang juga dikenal sebagai free form method adalah metode penilaian kinerja di mana atasan membuat tinjauan tertulis tentang kinerja karyawan. Tinjauan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mencatat kekuatan dan kelemahan karyawan dalam kinerja kerja, mengidentifikasi area masalah, dan membuat rencana aksi untuk mengatasinya. Yang kesembilan, ranking method. Ranking method adalah salah satu metode penilaian kinerja yang paling sederhana. Dalam metode ini, karyawan diberikan peringkat dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan tingkat kinerja mereka. Karyawan dengan kinerja terbaik diberi peringkat 1 dan karyawan dengan kinerja terendah diberikan peringkat terakhir. Human resource atau cost accounting method. Metode ini menilai kinerja karyawan melalui manfaat moneter yang dihasilkannya untuk organisasi.
Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan biaya mempertahankan karyawan, biaya perusahaan, biaya dan kontribusi karyawan, atau nilai moneter yang diperoleh oleh perusahaan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian nyaman menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistik.